Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emik Bali Zulhak, NPM 220010320040, kelas Agribisnis 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sistem rekrutmen CPNS online. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan undang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang ASN ini, pengertian PNS yaitu pegawai negeri sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Proses sistem rekrutmen CPNS. Yang pertama, pendaftaran CPNS dan PPPK. Pelamar CPNS PPPK mulai mendaftarkan diri secara online di dalam sscan.sn.bkn.go.id. Di dalam halaman tersebut, pelamar membuat akun, memilih instansi serta informasi yang diinginkan. Pelamar diminta mengisi data diri, mengunggah swafoto, dan berkas-berkas persyaratan lainnya. Yang kedua, pengumuman seleksi administrasi setelah pendaftaran CPNS akan dilakukan melalui sscan.bkn.go.id. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar atau disebut dengan SKD. Yang ketiga, seleksi kompetensi dasar SKD. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD, termasuk kemampuan berhitung dan pengetahuan umum. Seleksi kompetensi bidang SKB selain memenuhi passing grade pada seleksi kompetensi dasar SKD, ada batasan jumlah peserta seleksi kompetensi bidang SKB, yakni 3 kali dari jumlah alokasi informasi yang dibutuhkan. Maka pelamar harus mendapat nilai setinggi mungkin pada tahapan ini. Ada kemungkinan tes wawancara atau bukan tes fisik selain ujian tulis. Semuanya tergantung pada posisi dan instansi yang dituju. Dan yang keempat, pengumuman kelulusan dan pemberkasan. Setelah mengikuti serangkaian tes, pelamar akan menerima pengumuman kelulusan. Pelamar CPNS yang lolos akan menerima kelulusan. Pelamar CPNS yang lolos akan melakukan pemberkasan. Setelah lengkap, baru pelamar dinyatakan menjadi aparatur negeri sipil atau disebut dengan ASN. Kelebihan sistem rekrutmen CPNS online. Yang pertama, peserta tes dapat mendaftarkan melalui internet. Dan yang kedua, peserta tes dapat dinilai langsung dengan hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga, komputer menyediakan keseluruhan materi kompetensi dasar, tes pengumuman pengetahuan umum, tes bakat sekolah, dan tes skala kematangan. Dan yang keempat, penilaian dilakukan secara objektif. Dan yang kelima, peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil skor yang diperolehnya. Kekurangan sistem rekrutmen CPNS online, kesiapan yang dimiliki oleh bank soal atau kesiapan dari pendaftarnya itu sendiri. Karena demikian, semua pendaftaran mampu mengerti untuk mengoperasikan teknologi yang berhubungan dengan komputer. Keunggulan lain yang dimiliki oleh sistem adalah tidak perlu adanya tindakan distribusi soal seperti yang dilakukan dengan sistem LJK, serta tidak memerlukan pegawaian yang ketat. Dengan adanya sistem yang seperti itu akan bisa mempermudah seseorang yang akan mau mendaftarkan dengan menggunakan metode berbasis online. Dan memang ada sisi efektif dan non-efektif, akan tetapi dengan keadaan yang saat ini tidak efektif juga digunakan dengan sistem seperti itu, dan bisa memperlancar dengan adanya proses pendalaman yang akan diselenggarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.